Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk para bobotoh dimanapun berada. Arema FC di kandang sendiri dikalahkan oleh Persib Bandung 1-3. Gol Persib dicetak oleh Tyrone Del Pino di menit ke-33, kemudian di menit ke-69 dan Castaner di menit ke-83. Sedangkan gol Arema FC dicetak oleh Loko Lingoy di menit ke-45. Ya. Tapi sebelum menyimak video ini, barangkali bisa di subscribe, like, dan komen. Susunan pemain Persib Bandung dengan Arema. Persib Bandung menurunkan penjaga gawang Kevin Mendoza, ya, kemudian ada center back 2 Gustavo Franca dengan kembalinya Nick Kuiper setelah di pertandingan lawan Dewa terkena akumulasi. Dia kembali lagi bermain bersama Gustavo, ya. Kemudian di kanan ada Kakang, sekaligus di regulasi usia 22 tahun, ya, regulasinya. Ada pemain muda yang harus dimainkan selama 45 menit. Kemudian di kirinya ini Boyan Hodak mempercayakan kepada Zalnando, yang sebelumnya Zalnando dipinjamkan ke PSIS, tapi tadi cukup bisa menjalankan tugas dengan baik, perannya sebagai bek kiri. Kemudian ini ada yang berbeda, ya, di mana di pertandingan tadi lawan Arema, terutama di lapangan tengah. Di sini ada 5, ya. Boyan Hodak memasang 5 pemain di lapangan tengah, yaitu Kozizan, kemudian Maklok, Adam Alis, Beckham, dan Tyrone, serta target man-nya adalah Ciro. Ya. Kemudian Arema, susunan pemainnya ada di penjaga gawang Lukas, center back-nya ada Thales dengan Julian, kemudian di bek kanannya ada Ahmad Maulana. Ini pemain asli Bandung nih, ya, entah kenapa dia berada di sana dan mainnya juga cukup bagus. Kemudian John Alvaregi sekaligus sebagai kapten tim Arema, dan di tengahnya ini, ya, di tengahnya ada Pablo, kemudian ada Arkan Fikri dan William, ya, ada William. Dan di depannya ada Loko Lingoy, di sebelah kirinya ada Dedik, dan di sebelah kirinya ada Tuharea, ya. Arema sendiri kita bahas mulai dari pemain belakang Arema FC, ya. Arema FC tadi bermain dengan Persib, secara keseluruhan lebih dominan permainan Arema dan Persib itu lebih banyak bermain di sektor tengah, sehingga jarang sekali membuat kedua tim ini, Persib dan Arema, itu jarang membuat peluang-peluang di area pertahanan masing-masing ini. Arema jarang membuat peluang di sini, kemudian juga Persib juga sama, ya, jarang sekali membuat peluang di sini. Sekali lagi bahwa permainan Persib lawan Arema lebih dominan di lapangan tengah, ya. Dan permainan pemain Arema sebelum-sebelumnya dia bisa bermain dari ball position dari kaki ke kaki, ya. Dia datang Pablo, kemudian William, ya, Alvaregi. Tetapi tadi pemain-pemain Arema lebih bermain
konsen bermain itu lebih direct, ya banyak directnya main Arema ke targetnya Lokolingoy. Ya kadang-kadang Julian bermain langsung direct ke Dedik, atau langsung ke Lokolingoy, atau langsung ke Tuharea. Begitupun Ahmad Maulana juga sama ya. Dia lebih tidak bermain dengan Pablo, tidak bermain dengan Arkan ya di sini, tetapi dia Ahmad Maulana lebih memilih main direct kepada Tuharea atau ke Lokolingoy. Ya, begitu. Kemudian juga sama Alfariji juga ya. Alfariji juga lebih dominan, banyaknya bermain long pass ke depan sehingga terbaca oleh pertahanan Persib, Nick dengan Gustavo di sini. Ya, kita tahu sendiri bahwa Gustavo dengan Nick ini pertahanannya cukup kuat ya, dibandingkan dengan pada saat lawan Dewa, Gustavo main dengan Mateo Kojijan di sini, gitu kan. Nah itu sekilas tim Arema, dan Arema tadi lebih sekali lagi dari lini ke lini itu jaraknya sangat jauh ya, baik itu secara ke depan dan secara melebar ya. Terlihat dari Arkan juga sangat kesulitan untuk bisa membagi bola karena cukup jauh ya, lebar lapangan ini terlalu jauh. Terlihat permainan Arema di lapangan tengah itu sekali lagi terlalu jauh lebar lapangannya di sini. Ya, terlalu jauh antar pemain dengan pemain ya. Nah, sekarang Persib Bandung walaupun tadi juga saya katakan bahwa permainan lebih dominan di tengah ya. Permainan lebih dominan di tengah itu yang dilihat adalah justru pemain Persib menang di lapangan tengah ya, dengan susunan pemain Boyan Hodak ada 5 di lapangan tengah ya, hanya menyisakan siapa target man-nya adalah Ciro di sini. Tetapi keuntungannya adalah main dominan di tengah, otomatis 5 lawan 3 itu selalu dimenangkan oleh Persib Bandung, sehingga Persib Bandung sekali-sekali bisa membuat kerepotan center back atau pemain back Arema ya, yang dijaga oleh Alfariji, Thales, kemudiannya Julian dan Ahmad Maulana, sehingga gol yang dibuat oleh Tiron di posisi ini, di mana penjaga gawang di gawang Lukas itu terjadi scrimmage ya di sini, awalnya dari tendangan corner, scrimmage di sini, dan Tiron bisa mencetak gol dengan headingnya ya. Kemudian Ciro ditempatkan di sini ya, sudah tidak ada lagi sebetulnya pemain yang ada di posisi ini, yang menyisakan sebetulnya ada Castaner, namun Castaner sepertinya belum kepada fisik yang prima ya, dimana tadi juga di babak kedua di 10 menit terakhir Boyan Hodak memasukkan Castaner ya, tapi hasilnya Castaner bisa mencetak gol di menit 83 kalau nggak salah ya, kerjasama kesalahan dari pemain belakang Arema, kemudian bisa memanfaatkan kerjasama dengan Ciro. Castaner dengan pengalamannya bisa memanfaatkan peluang yang ada dan bisa shoot, dan
terjadi gol ketiga sekali lagi di menit ke-83 ya. Terlepas dari itu Ciro dipasang sebagai target di depan itu sepertinya tidak kelihatan secara maksimal. Artinya Ciro punya kemampuan skill kecepatan yang sangat cepat, kemudian bermain agresif, punya naluri mencetak gol juga dengan bagus gitu. Nah, sebetulnya seorang Ciro itu lebih dominan bermain di sayap ya, karena Ciro bisa memanfaatkan ruangan yang kosong di sini atau yang kosong di sini gitu. Tapi kalau bermain di sini sepertinya tidak begitu maksimal ya, tidak begitu maksimal di sini ya. Lagi-lagi gol kedua yang dibuat oleh Tiron juga tendangan bebas yang flamboyan ke gawang Lukas, membuat pemain-pemain Arema menjadi down mentalnya dan terus mengejar ketertinggalan, sehingga konsentrasi untuk bertahan ya terabaikan ya. Nyerang merah, nyerang ingin membalas kekalahan. Akhirnya konsentrasi di belakang. Castaner bisa bekerja sama dengan Ciro memanfaatkan kesalahan pemain belakang Arema dan bisa sekali lagi membuat gol di menit ke-83 ya. Jadi kesimpulannya adalah Persib memenangkan 3-1 melawan Arema ya. Arema dipermalukan di depan para supporternya ya, tidak terlepas dari menangnya lapangan tengah ya antara Arema dan Persib Bandung. Terlihat di sini jumlah pemain tengah Persib Bandung dan Arema itu 5 melawan 3 ya. Sangat-sangat kerepotan di sini. Nah, itu mungkin ulasan dari saya, channel YouTube Yudi Guntara Official, Persib melawan Arema FC yang berkesudahan 3-1 untuk Persib Bandung. Namun Persib Bandung saat ini dengan kemenangan ini masih memuncaki klasmen di Liga 1 BRI tahun 2024 dan tahun 2025. Perjalanan Persib masih panjang, kemudian juga semoga pemain-pemain yang cedera cepat pulih dan bisa merumput kembali. Terima kasih, salam bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.